Alpukat. Buah alpukat mengandung 70% lemak yang disebut dengan oleic acid. Kandungan lemak ini sangat baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu meringankan gejala osteoartritis. Selain itu, alpukat juga kaya akan kalium dan serat. Penelitian menunjukkan bahwa alpukat dapat membantu menurunkan kadar lemak jahat dan meningkatkan kadar lemak baik dalam tubuh. Keuntungan lainnya, ketika Anda mengonsumsi alpukat bersama makanan lain, buah ini dapat membantu penyerapan nutrisi dari makanan lain tersebut. B. Biji-bijian. Biji labu, biji matahari, dan wijen mengandung lemak yang dapat mengurangi kadar kolesterol. Secara umum, lemak yang berasal dari tumbuhan lebih baik dari lemak yang berasal dari hewan. Lemak jahat biasanya berasal dari daging-dagingan, produk susu, dan beberapa jenis makanan kemasan. Pastikan untuk selalu memperhatikan label pada makanan untuk melihat jenis lemak dan berapa banyak lemak yang terkandung di dalamnya. Batasi konsumsi lemak jenuh dan hindari mengkonsumsi lemak trans. Selanjutnya yaitu kacang-kacangan. Kacang-kacangan baik bagi tubuh. Sebagai contoh, kacang kedelai mengandung omega 3 yang selain sehat, juga dapat membantu mengatur mood. Kacang kenari mengandung lemak yang baik bagi jantung. Selain itu, kacang-kacangan juga kaya akan vitamin E dan magnesium. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering mengkonsumsi kacang-kacangan cenderung lebih sehat dan terhindar dari obesitas, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Akan tetapi perlu diingatkan, walau kacang-kacangan baik bagi tubuh, Anda tidak disarankan untuk mengkonsumsinya secara berlebihan. Porsi yang dianjurkan adalah sekitar 30 gram atau kira-kira 7 kacang kenari, 24 kacang almond, 25 kacang tanah ataupun 18 kacang mete. Selanjutnya yaitu minyak zaitun. Cobalah menggunakan minyak zaitun ketika memasak atau saat membuat salad. Minyak ini mengandung lemak yang menyehatkan yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan memperbaiki keseimbangan kolesterol. Selain itu, minyak ini juga mengandung vitamin E, vitamin K, dan antioksidan. Kandungan antioksidannya yang tinggi dapat membantu menekan inflamasi, tetapi tidak digunakan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu bayam dan kubis. Bayam dan kubis merupakan contoh sayuran yang kaya akan omega 3. Mengkonsumsi sayuran setiap hari sangatlah menyehatkan. Selain karena nutrisinya, kandungan serat di dalamnya juga sangat menguntungkan bagi pencernaan. Selanjutnya yaitu sukun. Tanaman ini masih gampang ditemukan dan dikenal oleh masyarakat. Pangan yang kaya karbohidrat dan protein ini punya kalori yang rendah dan sangat mengenyangkan sampai-sampai ada yang menyebutkannya sebagai buah roti. Sukun mengandung asam amino esensial yang tak diproduksi oleh tubuh manusia. Apabila sudah dibuat dalam bentuk tepung, nilai gizinya setara dengan beras. Selanjutnya adalah jagung. Jagung masih menjadi makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Flores, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Sumba. Biasanya, jagung tua dipipil untuk kemudian diolah menjadi nasi jagung sebagai pengganti beras. Jagung mengandung asam folat yang sangat berguna untuk tubuh. Selain itu, kandungan serat jagung juga sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari beras yang kebanyakan merupakan refinasi karena kulit arinya telah dibuang. Selanjutnya singkong. Singkong mempunyai segudang manfaat untuk tubuh. Meski tren mengkonsumsi singkong kembali naik daun, kebanyakan orang menikmati singkong sebagai cemilan. Singkong juga dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, bahkan dijadikan tepung. Singkong memiliki kandungan energi yang cukup tinggi, sehingga dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Di samping itu, indeks glikemik singkong termasuk rendah, sehingga cocok dikonsumsi penderita diabetes. Pati singkong juga tak mengandung gluten, sehingga cocok dikonsumsi penderita autis. Selanjutnya adalah gembili. Sekilas, bentuknya mirip dengan ubi rambat dan rasanya lebih manis daripada ubi madu.
Pangan ini pernah populer di Gunung Kidul karena mudah ditemukan di sana. Umbi gembili saat dikukus atau direbus rasanya sangat gurih, empuk, dan enak. Umbinya tahan disimpan cukup lama, bisa sampai 3 bulan di tempat yang terbuka. Gembili tidak beracun seperti gadung dan tak gatal seperti talas. Yang selanjutnya adalah owat. Owat adalah salah satu biji-bijian yang bagus untuk kesehatan. Owat dapat menyediakan serat sehat, magnesium, mangan, tiamin, dan beberapa nutrisi lainnya. Kandungan protein pada owat sendiri mencapai 11 gram dalam takaran 1 mangkuk. Yang selanjutnya adalah brokoli. Brokoli adalah sayuran sehat yang menyediakan vitamin C, vitamin K, serat, dan kalium. Buah ini juga menyediakan nutrisi bioaktif yang dapat membantu tubuh dari serangan kanker. Kandungan protein pada brokoli sendiri mencapai 3 gram per 96 gram bahan. Selanjutnya adalah quinoa. Quinoa adalah sereal yang banyak dianggap sebagai makanan super. Bahkan makanan ini terbukti mengandung banyak vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Oleh karena itu, quinoa pun dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan. Tak hanya itu, quinoa juga termasuk makanan sumber protein tinggi. Kandungan protein dalam quinoa yang sudah dimasak mencapai 8 gram per 185 gram bahan. Selanjutnya adalah biji labu. Labu mengandung biji yang bisa dimakan yang disebut biji labu. Bahan makanan ini ternyata mengandung banyak nutrisi, termasuk zat besi, magnesium, dan seng. Kandungan protein pada biji labu sendiri mencapai 9 gram per 28 gram bahan. Selanjutnya adalah kacang. Kandungan protein pada kacang bisa mencapai 7 gram per 1 on atau 28 gram per bahan. Tak hanya tinggi protein, kacang juga tinggi serat dan magnesium. Studi menunjukkan kacang bisa dimanfaatkan untuk membantu proses menurunkan berat badan. Selai kacang juga bisa mengandung protein yang tinggi, tapi sayangnya bisa mengandung kalori yang tinggi. Oleh karena itu, Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi selai kacang secukupnya saja. Materi yang selanjutnya yaitu kimia organik dan biokimia. Kimia organik merupakan studi mengenai struktur, sifat, komposisi, reaksi kimia, serta pembuatan senyawa yang mengandung karbon dan sejumlah elemen lain. Dalam kimia organik, berfokus mengenai senyawa yang tersusun dari atom karbon atau hidrokarbon. Dalam kimia organik, hal paling utama yang muncul yaitu molekul yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Namun, terdapat beberapa unsur lain yang juga termasuk dalam kimia organik, seperti unsur nitrogen, sulfur, oksigen, fosfor, silikon, dan semua unsur golongan halogen. Umumnya, unsur-unsur tersebut akan terlihat dalam sistem karbon ataupun hidrokarbon dengan ikatan tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai senyawa organik. Adapun peran senyawa kimia organik dalam berbagai bidang. Pertama, bidang pangan. Dalam bidang pangan, senyawa organik berfungsi sebagai nutrisi dan sebagai bahan tambahan pada makanan. Dalam kehidupan, kita membutuhkan nutrisi untuk kesehatan kita. Dan dalam makanan yang kita konsumsi itu, terdapat sebagian besar senyawa organik yang di dalam tubuh kita dapat memberikan nutrisi. Contohnya adalah lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang biasa digunakan dalam pembuatan roti, kue, memperbaiki cita rasa. Selain memberikan nutrisi, senyawa organik juga berfungsi sebagai bahan tambahan makanan. Contohnya, bahan pengawet seperti asam benzonat, asam propionat, dan natrium sorbat. Sebagai bahan pewarna seperti annatau, kurkumin, dan karoten. Sedangkan sebagai pemanis, contohnya fruktosa, sakarin, dan lain-lain. Yang kedua, di bidang pertanian. Pupuk adalah senyawa kimia yang ditambahkan ke dalam tanah guna memperbaiki struktur tanah. Pupuk dapat berupa senyawa organik maupun anorganik. Pupuk organik diperoleh dari pelapukan senyawa organik
yang berasal dari pelapukan hewan, sisa-sisa tumbuhan, dan mikroba. Penggunaan pupuk organik yang telah matang dan telah terdekomposisi dengan baik mempunyai perbandingan kadar C per N kurang dari 20. Artinya, bahan organik akan cepat termineralisasi. Pada bidang pertanian, senyawa organik juga bisa dipergunakan sebagai pembasmi hama tanaman atau disebut juga dengan pestisida. Di antaranya adalah klorotaronil, klofiropos, dan ametrin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi biokimia. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi ataupun interaksi molekul yang terjadi di dalam sel. Sejarah kebangkitan biokimia diawali dengan penemuan pertama molekul enzim diastase pada tahun 1833 oleh Ansel Payen, hingga dibuktikannya urease oleh J.B. Summer pada tahun 1926, bahwa enzim mempunyai struktur yang kompleks dan dapat dipelajari lebih lanjut. Biokimia tanaman merupakan suatu studi tentang molekul dasar kehidupan pada suatu tanaman yang meliputi struktur, fungsi, jenis, dan reaksi pembentukan maupun perombakan molekul dasar tersebut. Proses ini mempunyai inti mengkonversi substrat menjadi produk melalui reaksi yang dikatalis oleh enzim. Proses biokimia pada tanaman diawali dengan pembentukan enzim yang kemudian diikuti dengan metabolisme karbohidrat, metabolisme asam amino, energi molekul, metabolisme asam amino, energi molekul, metabolisme lipid, metabolisme asam nukleat sampai dengan sintesis protein. Berikut penerapan biokimia tanaman antara lain: pertama, sebagai mekanisme kerja pestisida. Mekanisme kerja pestisida dalam meningkatkan selektivitas pada tanaman. Tanaman akan merespon cepat dan beradaptasi melalui proses kimia yang terjadi dalam tubuh, sehingga pestisida tidak banyak menimbulkan kerusakan dan dapat menjadi racun bagi organisme pengganggu. Kedua, kultur jaringan merupakan cara atau kiat yang berfungsi meningkatkan kualitas pada tanaman. Kultur jaringan dalam pelaksanaannya terdapat manipulasi genetik yang tidak akan menimbulkan dampak buruk pada tanaman. Melalui langkah dan perlakuan khusus pada tanaman, akan terjadi pembentukan sifat genetik dengan kualitas yang baik pada tanaman akibat respon biokimia yang terjadi pada tanaman tersebut. Contoh dari peristiwa biokimia pada tanaman dalam kultur jaringan memberikan keuntungan dan manfaat yang besar bagi manusia yang memanfaatkannya. Yang terakhir, rekayasa genetika. Rekayasa genetika juga dapat menjadi salah satu contoh menarik yang melibatkan proses biokimia tanaman. Salah satu kegiatannya dapat dilakukan melalui persilangan tanaman. Persilangan tanaman dengan cara mengawinkan dua varietas tanaman berbeda untuk menghasilkan individu baru hasil persilangan tersebut, yang menyebabkan proses kimia dalam tubuh tanaman mengalami perubahan yang dapat menguntungkan pada tanaman itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu air, karbohidrat, dan lemak. Air merupakan suatu molekul sederhana yang terdiri dari atom oksigen yang diikat dalam dua atom hidrogen yang berbeda. Air merupakan unsur utama yang terdapat dalam bahan pangan. Bisa dikatakan, hampir semua bahan pangan, baik nabati maupun bahan pangan hewani, mengandung air dan merupakan komponen yang sangat penting. Sangat banyaklah peranan air terhadap manusia. Namun di sini saya akan mengungkit peranan air dalam bahan pangan. Pertama yaitu fungsi air sebagai pelarut. Air disebut sebagai pelarut universal
karena air mampu melarutkan berbagai macam senyawa dibandingkan dengan molekul lain. Di dalam sel, air mampu melarutkan mulai dari senyawa sederhana seperti garam sampai senyawa kompleks seperti protein dan asam nukleat. Kemampuan melarutkan berbagai senyawa inilah yang membuat air memiliki peranan yang sangat penting untuk membawa nutrisi ke dalam sel dan membuang senyawa hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh sel. Peranan air yang kedua yaitu pengawetan produk pertanian. Proses pengawetan produk pertanian sangat dititik beratkan kepada kandungan suatu air dalam bahan pangan. Kebanyakan pengawetan bahan bertujuan untuk mengurangi sebagian kadar air pada bahan seperti melalui proses pengeringan, evaporasi, dan sebagainya. Dengan berkurangnya air dan berubahnya wujud air pada bahan pangan, maka pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi enzimatis dapat dihambat maupun dihentikan. Peranan air yang ketiga yaitu mempengaruhi aktivasi enzim dalam bahan pangan. Dalam bahan pangan, terdapat beberapa enzim yang hanya dapat bekerja jika terdapat air. Enzim tersebut seperti enzim hidrolase, enzim protease, enzim lipase, maupun enzim amilase. 4. Air berperan sebagai medium pindah panas. Dalam proses pengolahan pangan, sering dilakukan proses pemanasan. Dalam proses tersebut, digunakan kalor atau panas, kemudian akan dihantarkan oleh air ke bagian-bagian dalam bahan pangan secara merata. Hal ini dikarenakan air memiliki konduktivitas panas yang sangat baik. Peran yang kelima yaitu air mempengaruhi kestabilan bahan pangan selama proses penyimpanan. Hal ini terjadi dikarenakan kestabilan bahan pangan tergantung dari aktivitas mikroba pembusuk, seperti kapang, kamir, maupun jamur. Sedangkan aktivitas mikroba tersebut membutuhkan aktivitas air yang bersifat spesifik untuk tiap jenis mikrobanya. Materi selanjutnya yaitu karbohidrat. Kata karbohidrat atau bisa juga disebut dengan hidrat arang merupakan suatu zat penghasil suatu kalori dengan kalori berjumlah 4. Karbohidrat merupakan suatu zat makanan yang mengandung sebuah unsur karbon, sebuah unsur hidrogen, dan sebuah unsur oksigen. Karbohidrat dipecah menjadi suatu molekul gula yang sangat sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan galaktosa pada sebuah sistem pencernaan. Molekul gula inilah yang akan diserap oleh tubuh manusia. Berikut fungsi karbohidrat diantaranya. Pertama, sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh makhluk hidup, serta memiliki fungsi utama yaitu berperan sebagai pasokan energi tubuh. Setiap gram karbohidrat mengandung 4 kalori. Peran karbohidrat yang kedua yaitu sebagai cadangan energi dalam otot maupun hati. Karbohidrat terdapat di dalam hati dan jaringan otot yang diubah menjadi sebuah glikogen. Dan sebagian karbohidrat diubah menjadi lemak, kemudian disimpan di dalam sebuah jaringan otot yang berfungsi sebagai cadangan energi bagi tubuh, terutama bagian otot maupun hati. Peran karbohidrat selanjutnya sebagai memperlancar pencernaan. Karbohidrat di sini berfungsi untuk memperlancar pencernaan atau peristaltik usus, kemudian memudahkan pembuangan feses. Dan karbohidrat yang tidak bisa dicerna, seperti serat, bisa membuat perut menjadi kenyang. Peran selanjutnya, karbohidrat berfungsi sebagai pemanis alami, di mana di sini karbohidrat akan memberikan rasa manis secara alami pada suatu makanan, khususnya disakarida dan jenis karbohidrat monosakarida. Contohnya yaitu berupa nasi. Nasi merupakan karbohidrat
yang memiliki rasa manis secara alami. Adapun sumber-sumber karbohidrat yang banyak sekali kita temui, diantaranya pertama pada biji-bijian. Contohnya yaitu ada beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Kedua, pada buah-buahan, seperti pisang dan semua jenis buah yang rasanya manis. Ketiga, pada akar atau umbi-umbian, seperti ubi jalar, ubi kayu, keladi, kentang, dan sebagainya. Yang terakhir, karbohidrat pada daun-daunan, seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau. Topik selanjutnya yaitu mengenai lemak. Lemak merupakan salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda-beda. Lemak hewani mengandung banyak sterol yang disebut kolesterol, sedangkan lemak nabati mengandung fitosterol dan lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh, sehingga umumnya berbentuk cair. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibandingkan dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kg kalori per gram. Adapun beberapa peranan lemak, diantaranya pertama, membantu tubuh menyerap vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Beberapa jenis vitamin tersebut merupakan jenis vitamin yang larut dalam lemak, sehingga untuk dapat diserap oleh tubuh, vitamin ini memerlukan bantuan dari lemak. Peran lemak yang kedua, yaitu sebagai sumber energi bagi tubuh. Lemak juga dapat berguna sebagai sumber energi bagi tubuh dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Namun, bukan berarti kita bisa mengkonsumsi lemak secara berlebihan, karena kelebihan lemak dapat menimbulkan berbagai penyakit, salah satunya yaitu kolesterol. Yang ketiga, lemak membantu menyehatkan kulit dan rambut. Selain berfungsi membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh, lemak juga membantu menjaga kesehatan kulit maupun rambut. Keempat, membuat tubuh tetap hangat. Lemak memiliki fungsi sebagai isolator bagi tubuh. Keberadaan lemak bisa membuat tubuh menjadi hangat, seperti halnya kita mengenakan pakaian yang tebal. Peran lemak yang terakhir yaitu melindungi organ tubuh. Lemak juga berfungsi melindungi organ tubuh dari kerusakan. Selain itu, lemak membantu membangun sel serta memproduksi hormon, sehingga tubuh bisa berfungsi dengan baik. Selanjutnya adalah protein, mineral, dan vitamin. Protein berasal dari bahasa Yunani yaitu proteios yang berarti pertama. Definisi dari protein sendiri adalah suatu makromolekul yang tersusun dari asam-asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein memiliki molekul yang besar, karena itu sering dimasukkan dalam makromolekul yang kompleks. Protein merupakan salah satu zat makanan yang penting bagi kelangsungan hidup suatu makhluk. Protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pula belerang dan fosfor. Ada pula jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Molekul asam amino mempunyai gugus amino min NH2 yang bersifat basa dan gugus karboksil min COOH yang bersifat asam. Keadaan tersebut memungkinkan asam amino yang bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa, serta reaksi-reaksi lainnya. Asam amino dibedakan atas asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus terdapat dalam makanan sehari-hari. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibentuk dalam tubuh.
Jadi tidak mutlak harus terdapat dalam makanan. Berdasarkan sumbernya, protein dapat dibagi atas dua bagian, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan, misalnya susu, ikan, daging, telur, keju, hati, dan sebagainya. Yang kedua yaitu protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Terdapat pada kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai, kacang tanah, dan hasil olahannya misalnya tahu dan tempe, kacang hijau, kacang merah, dan sebagainya. Fungsi protein dalam pangan antara lain fungsi WHC, water holding capacity, sifat koagulasi dalam keju dan tahu, sifat stabilitasi dalam es krim, sebagai kandungan untuk beberapa pangan, dan sifat emulsifikasi. Selanjutnya adalah NFDM, yaitu Not Fat Dry Milk, yaitu digunakan industri untuk memperbaiki kapasitas absorpsi air pada terigu, dapat memperbaiki adonan, memperbaiki kualitas roti, mengatur pengeluaran gas, memperkuat struktur dan tekstur, menghambat hilangnya air, serta memperbaiki warna dan flavor. Selanjutnya adalah mineral. Unsur mineral merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup di samping karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Menurut jenisnya, mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral organik dan mineral anorganik. Mineral organik adalah mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari, seperti ayam, nasi, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan. Sedangkan mineral anorganik adalah mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya seperti timbal hitam, iron oxide, merkuri, arsenik, magnesium, dan bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah. Berdasarkan dari kebutuhannya, mineral terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 100 mg per hari, sedangkan mineral mikro dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari. Contoh dari mineral makro adalah kalsium, fosfor, magnesium, natrium, klorida, dan kalium. Sedangkan contoh mineral mikro adalah besi, seng, iodium, selenium, tembaga, mangan, kromium, dan fluor. Kalsium memiliki fungsi utama yaitu pembentukan tulang dan gigi, merangsang kontraksi otot. Sumbernya yaitu keju, susu, tepung, tulang, kacang, kedelai. Fosfor bersama kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan gigi. Sumbernya yaitu telur, ikan, daging, kacang, dan susu. Natrium berfungsi sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Sumbernya yaitu wortel, telur, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kalium, yaitu pengatur keseimbangan elektrolit cairan tubuh, pengatur ritme jantung, fungsi otot, dan saraf. Sumbernya salah satu adalah pisang. Klorida berfungsi sebagai pengatur tekanan osmotik dan tekanan darah normal. Sumbernya adalah garam dapur. Sulfur berfungsi dalam pembentukan kuku, rambut, dan kulit. Magnesium membantu kerja enzim proses metabolisme, pembentukan tulang dan gigi. Besi berfungsi dalam pembentukan hemoglobin sel darah merah, tembaga pembentukan hemoglobin, iodium pertumbuhan glandir gondok, metabolisme lemak berlebih, seng pembentukan protein dan kolagen, tembaga pembentukan hemoglobin, selenium antioksidan, fluor kesehatan gigi dan tulang, molibden metabolisme karbohidrat dan lemak. Yang terakhir adalah vitamin. Vitamin dikenal sebagai kelompok senyawa organik yang tidak masuk dalam golongan protein, karbohidrat maupun lemak. Vitamin merupakan komponen penting di dalam bahan pangan, walaupun terdapat dalam jumlah yang sedikit, karena berfungsi untuk menjaga keberlangsungan hidup serta pertumbuhan. Vitamin dapat dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, F, dan K, dan yang kedua adalah vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks. Vitamin yang larut dalam lemak banyak terdapat dalam daging ikan dan biji-bijian sumber minyak seperti kacang tanah dan kacang kedelai. Vitamin yang larut dalam lemak sekali diserap tubuh akan disimpan dalam hati atau jaringan-jaringan lemak. Vitamin yang larut dalam lemak memerlukan pengangkut berupa protein untuk memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Karena sifatnya yang tidak larut dalam air, maka vitamin-vitamin tersebut tidak diekspresikan. Akibatnya, vitamin ini ditimbun dalam tubuh bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Sedangkan, vitamin-vitamin yang larut dalam air bergerak bebas dalam tubuh, darah, dan limpa. Karena sifatnya yang larut dalam air, vitamin ini mudah rusak dalam pengolahan dan mudah hilang karena tercuci, larut dalam air, dan keluar dari bahan. Hasil pertanian pada umumnya tidak mengandung vitamin A, tetapi mengandung zat dalam bentuk provitamin A yang dikenal sebagai beta-karotin. Misalnya dalam buah tomat, pepaya, wortel, dan sayur-sayuran hijau. Semakin hijau daun, semakin tinggi kadar karotinnya. Wortel, ubi, dan waluh kaya akan karoten. Selada dan kol miskin karoten. Vitamin C banyak terdapat pada bahan nabati sayur dan buah, terutama yang segar karenanya sering disebut fresh food vitamin. Bahan pangan yang merupakan bahan sumber vitamin C adalah jeruk, tomat, dan cabai hijau. Buah yang masih mentah lebih banyak kandungan vitamin C-nya. Semakin tua buah, semakin berkurang kandungan vitamin C-nya. Jeruk, baik yang dibekukan maupun yang dikalengkan, merupakan sumber vitamin C yang tinggi. Demikian juga halnya dengan beri, nanas, dan jambu. Beberapa buah tergolong buah yang tidak asam seperti pisang, apel, pir, dan peach rendah kandungan vitamin C-nya. Apalagi bila produk tersebut dikalengkan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.